Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada video kali ini kita akan bahas soal situational judgment test dan juga soal manajerial. Nah, Bapak Ibu, pertama kami ingin sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel kami, silakan Bapak Ibu menghubungi kami di 081 803 358 023. Nah, untuk mengecek testimoni dari bimbel kami, Bapak Ibu bisa cek di s.id bimbel PPPK Guru. Nah, di sini Bapak Ibu ada testimoni dari Bu Lisa, mohon maaf sebentar salah klik ya. Dari Bu Lisa Laila Rafida, dia menyatakan Alhamdulillah saya peringkat satu Pak Maru. Nah, ini peringkat satunya setelah pengumuman P3K-nya. Nah, jadi dia lulus dengan peringkat satu Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kemudian berikutnya untuk hasil kelulusan dari bimbel kami Bapak Ibu itu 78,7% itu lulus dan yang belum lulus itu 21,3%. Nah, baik, langsung saja kita bahas soal pertama pada soal situational judgment test. Terdapat seorang siswa yang melakukan ritual doa khusus sesuai dengan keyakinan agamanya yang berbeda dari sebagian besar siswa lain. Ritual ini mencakup beberapa gerakan fisik dan ucapan yang tidak familiar bagi siswa lain, sehingga menarik perhatian dan membuat beberapa siswa lain merasa tidak nyaman. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Nah, di dalam soal ini Bapak Ibu berarti bagaimana kita mewujudkan keberagaman di dalam kelas kita ya. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu bahwa keberagaman yang ada adalah terkait dengan keyakinan agama. Di sini ada seorang siswa yang melakukan ritual doa khusus sesuai dengan keyakinannya dia. Nah, sedangkan siswa yang lain itu merasa terganggu atau tidak nyaman karena cara doa dari salah satu siswa tersebut itu sangat baru bagi mereka. Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai gurunya Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu nanti harus memperlihatkan bahwa Bapak Ibu itu merupakan guru yang menjadi pelopor toleransi terhadap perbedaan atau peka terhadap keberagaman. Nah, jawaban A menegur siswa yang berdoa dan memintanya untuk mengikuti aturan kelas yang tidak memperbolehkan aktivitas keagamaan selama jam pelajaran. Nah, jawaban A ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dan dapat kita artikan ini bersifat negatif. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam soal itu kan sudah benar Bapak Ibu melakukan ritual doa khusus sesuai dengan keyakinan agamanya. Nah, kalau jawaban A yang Bapak Ibu pilih, maka nanti Bapak Ibu tidak memperlihatkan bahwa Anda tidak peka terhadap keberagaman yang ada di siswa Anda. Nah, maka jawaban A ini kita salahkan. Di mana letak salahnya Bapak Ibu? Tidak memperbolehkan aktivitas keagamaan. Nah, berarti ini jelas sangat salah Bapak Ibu. Kemudian jawaban B, memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk menjelaskan ritual doanya kepada kelas untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi terhadap keberagaman agama. Baik, jawaban B ini Bapak Ibu kita simpan dulu. Kemudian jawaban C, meminta siswa yang merasa tidak nyaman untuk mengabaikan ritual tersebut dan melanjutkan kegiatan belajar mereka. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu, kalau kita meminta siswa yang merasa tidak nyaman untuk mengabaikan, nah maka di sini kita tidak memperlihatkan bahwa kita itu menjadi pelopor dari keberagaman di dalam kelas, ya. Nah, jadi jawaban C ini pasti tidak tepat Bapak Ibu ya, karena kita menutup yang namanya menghargai perbedaan di dalam kelas terhadap siswa-siswi kita. Kemudian jawaban D menghentikan kelas sejenak dan membahas pentingnya menghormati keberagaman, keyakinan, dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang plural. Oke, jawaban D boleh kita simpan Bapak Ibu.
Kemudian jawaban E mengatur waktu dan tempat khusus di sekolah bagi siswa yang ingin melakukan praktik keagamaan agar tidak mengganggu kelas. Nah, jawaban E ini pasti salah. Kenapa salah, Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak memperlihatkan adanya perbedaan-perbedaan pada siswa terkait dengan keragaman, baik agama, suku. Nah, maka nanti kita tidak bisa mewujudkan yang namanya saling menghargai, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, untuk jawaban A ini, Bapak Ibu, kita eliminasi saja ya. Nah, kita di sini ada dua pilihan antara jawaban B dan jawaban D. Nah, mana yang memperlihatkan kita itu sebagai pelopor dari atau menghargai keberagaman yang ada pada siswa-siswi kita. Nah, yang paling tepat itu adalah jawaban yang B, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk menjelaskan ritual doanya. Nah, nanti agar siswa-siswi lain itu tahu, Bapak Ibu, kenapa dia berdoa seperti itu, kenapa kok berbeda cara berdoanya. Nah, jadi siswa yang berdoa yang berbeda caranya tersebut itu diberikan waktu untuk menjelaskan kenapa dia berdoa seperti itu. Nah, itu merupakan wujud mempromosikan pemahaman dan toleransi terhadap keberagaman agama. Nah, jadi kita harus bisa mentolerir, bisa menghargai perbedaan-perbedaan cara berdoa ataupun ritual agama. Nah, untuk jawaban yang D ini Bapak Ibu, ini kita berikan skor 4 saja, skor 5-nya nanti untuk jawaban yang B. Kenapa kita berikan skor 4, Bapak Ibu? Karena menghentikan kelas sejenak dan membahas pentingnya menghormati keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang plural. Nah, ini lebih ke di dalam masyarakatnya, Bapak Ibu, belum bukan di kejadian di kelas kita. Nah, jadi yang Bapak Ibu nanti wujudkan keberagaman tersebut sesuai yang ada di dalam kelas, ya. Nah, Bapak Ibu, kami menyediakan buku eh, soal situational judgment test, kemudian ada soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Itu Bapak Ibu bisa beli melalui toko Shopee kami di Marumat. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan berikan link pembelian bukunya di deskripsi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Seorang guru ingin melibatkan seluruh siswa dalam proses pembelajaran. Strategi yang paling tepat adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru ingin melibatkan seluruh siswa di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa tersebut? Apakah A. Menerapkan strategi pembelajaran tugas individu agar semua siswa terlibat aktif? Nah, jawaban A ini Bapak Ibu panjang dan juga itu seperti terlihat benar. Kenapa terlihat benar Bapak Ibu? Karena di akhir kalimatnya agar semua siswa terlibat aktif. Nah, kalau kita ingin mewujudkan pembelajaran yang seluruh siswa dalam proses pembelajarannya itu aktif, Bapak Ibu, atau ingin dilibatkan, maka nanti Bapak Ibu strateginya itu harus bisa mengaktifkan keseluruhannya. Tetapi di jawaban A ini kurang tepat Bapak Ibu, karena di sini kita berikan tugas individu. Nah, kalau tugas individu itu Bapak Ibu, maka siswa sendiri yang akan belajar ya tanpa ada keaktifan dari keseluruhan siswa. Mereka akan sibuk dengan tugas masing-masing. Nah, jawaban A ini kurang tepat Bapak Ibu, jadi kita eliminasi. Jawaban yang B, menerapkan strategi pembelajaran menyenangkan. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu, kalau pembelajarannya hanya menyenangkan tetapi tidak masuk ke dalam esensi pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa dalam proses pembelajaran, maka nanti jawaban B ini salah ya. Jadi pembelajaran itu bukan hanya senang tetapi diingat esensinya. Ketika nanti ingin melibatkan seluruh siswa dalam proses pembelajaran, maka nanti gunakanlah strategi
yang dapat mengaktifkan keseluruhan siswa tersebut di dalam pembelajarannya, Bapak Ibu. Nah, maka jawaban B kita eliminasi. Jawaban C, menerapkan strategi pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif merupakan pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa di dalam kelompoknya. Nah, mereka akan bertukar pikiran, akan saling mengisi di dalam belajar. Nah, itu akan mengaktifkan seluruh siswa dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, maka jawaban C ini kita akan simpan. Jawaban D, menerapkan strategi berpusat pada siswa aktif. Nah, kalau Bapak Ibu hanya fokus pada siswa yang aktif saja, walaupun di sini sepertinya sangat bagus sekali jawabannya Bapak Ibu, strategi berpusat pada siswa aktif. Tetapi aktifnya itu hanya pada siswa yang aktif saja. Nah, bagaimana dengan siswa yang kurang aktif atau kurang mampu di dalam mengerjakan pembelajarannya atau soal-soal yang diberikan? Maka nanti tidak akan ikut belajar dengan aktif kalau kita hanya fokus pada siswa aktif. Nah, maka fokus pembelajaran itu kepada seluruh siswa, Bapak Ibu ya, bukan hanya kepada siswa yang aktif saja. Nah, maka jawaban D kita eliminasi. Yang E menggunakan tes tertulis sebagai evaluasi. Jawaban E ini pasti salah, ini nanti paling rendah nilainya, Bapak Ibu. Nah, jadi yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban C, kita menerapkan strategi pembelajaran yang kolaboratif, ya. Yang penting esensi pembelajarannya nanti Bapak Ibu itu kita dapatkan untuk seluruh siswanya. Oke, jangan lupa mengikuti bimbel P3K Guru tahun 2024 Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu berminat silahkan ketik daftar P3K Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Untuk pembayarannya Bapak Ibu bisa lakukan di bulan Agustus dan September. Kemudian nanti di bulan September pelaksanaan bimbelnya. Oke, baik kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Soal SJT lagi. Seorang guru menginginkan siswa untuk mampu mengasosiasikan konsep yang diajarkan dengan pengalaman nyata. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah titik-titik. Oke, di sini yang diinginkan guru adalah ingin siswanya untuk mampu mengasosiasikan konsep yang diajarkan dengan pengalaman nyata. Nah, nanti akan diwujudkan dalam pengalaman nyata pembelajarannya, Bapak Ibu. Nah, jadi strategi yang cocok untuk mewujudkan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pengalaman nyata adalah titik-titik. Apakah A? Menggunakan strategi mind mapping. Nah, kalau kita menggunakan strategi mind mapping, Bapak Ibu, itu lebih ke strategi memahami teks ya, karena nanti siswa itu akan memind map apa yang dia baca, apa yang dia pelajari ya. Nah, apakah mind mapping ini merupakan pengalaman nyata, Bapak Ibu? Bukan. Ya, jadi jawaban A ini kita eliminasi. Jawaban B, memberikan tugas membaca di rumah. Nah, kalau memberikan tugas membaca di rumah, apakah itu pengalaman nyata? Tentu bukan. Kita eliminasi. Jawaban C, menggunakan strategi belajar aktif dan berpusat pada peserta didik. Oke, jawaban C kita akan simpan dulu Bapak Ibu ya. Oke, boleh kita simpan dulu. Yang D menggunakan alat peraga dalam pembelajaran, yang D juga kita akan simpan. Kemudian yang E menggunakan media audio visual dalam pembelajaran. Nah, mana yang lebih mengaktifkan siswa dalam pengalaman nyata? Nah, kalau kita ingin siswa kita itu belajar menggunakan pengalaman nyata, Bapak Ibu, nah maka jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban D. Kita menggunakan alat peraga dalam pembelajarannya. Nah, di dalam alat peraga, Bapak Ibu, misalkan siswa mempelajari tentang mikroskop. Nah, maka nanti
mereka diberikan mikroskopnya atau alat peraga mikroskopnya. Nah, itu kan menggunakan pengalaman nyata, Bapak Ibu. Nah, maka jawaban D itu adalah dengan skor tertinggi, yaitu skor 5. Kemudian skor 4 itu ada pada jawaban C, skor 3 ada pada jawaban E. Soal berikutnya masih soal Situational Judgment Test atau SJT. Seorang guru menyadari bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Strategi yang paling tepat untuk membantu siswa yang kesulitan adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, strategi apa yang kita berikan kepada siswa kita agar mereka tidak kesulitan lagi dalam memahami materi yang diajarkan? Nah, maka nanti kita pilih jawaban yang mencerminkan aktivitas pembelajaran atau strategi pembelajaran yang lebih memudahkan siswa memahami materi. Nah, apakah A, B, C, D, atau E? Sebelum itu Bapak Ibu, di sini saya ingin sampaikan bahwa di bimbel kami ini Bapak Ibu akan ada 12 pertemuan. Kami akan berikan gratis e-modul, gratis 15 tryout, simulasi bersama, dan juga gratis video rekaman bimbelnya. Soal yang akan kita bahas nanti soal situational judgment test, kemudian soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Cara pendaftarannya Bapak Ibu bisa daftar dengan cara ketik daftar P3K Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Nanti akan kita laksanakan melalui Zoom Bapak Ibu ya. Nah, baik, kita akan bahas ke soalnya. Nah, apakah yang A memberikan tambahan latihan yang sulit? Nah, kalau jawaban A itu akan mempersulit lagi siswa kita, Bapak Ibu ya, itu tidak memudahkan siswa memahami materi, tetapi lebih mempersulit ya. Pasti nanti tidak cocok soal ya pilihan jawaban A. Jawaban yang B menginstruksikan siswa untuk bekerja secara individu. Nah, kalau secara individu Bapak Ibu, itu nanti kita tidak memperlihatkan penanganan langsung kita di dalam memudahkan siswa untuk memahami materi. Maka jawaban B kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban yang C memberikan bimbingan secara individu atau kelompok. Nah, memberikan bimbingan Bapak Ibu, kita langsung yang menangani di sini maka kita simpan. Yang C melibatkan siswa dalam diskusi kelas. Nah, kalau diskusi kelas itu yang ingin dikembangkan adalah keaktifan siswa dalam belajar, kemudian kerjasamanya, kemudian kemampuan bicaranya, kemampuan mengungkapkan pemahamannya itu kalau diskusi kelasnya. Jadi jawaban yang D ini kurang tepat. Yang E mengabaikan kesulitan siswa tersebut, jawaban E pasti nanti skornya terendah itu skor 1. Nah, maka jelas jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban C dengan skor 5, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya pada soal manajerial, Bapak Ibu. Nah, untuk soal ini perlu konsentrasi di dalam menjawabnya, Bapak Ibu ya. Sinta memiliki keahlian menata dan mendekorasi ruang untuk kegiatan pesta. Teman-temannya yang menjadi panitia pensi di sekolah kesulitan mendekorasi ruangan. Mereka ingin menyewa ahli dekor, tetapi biayanya tidak cukup. Sinta sendiri tidak tergabung dalam kepanitiaan. Apa yang sebaiknya dilakukan Sinta? Nah, di dalam soal manajerial Bapak Ibu, di sana ada yang dinilai yaitu tentang jejaring kerja. Nah, di soal ini, Sinta itu bukan merupakan panitia pensi, tetapi yang merupakan panitia pensi adalah teman-temannya, ya. Teman-temannya itu merupakan panitia pensi. Nah, di saat akan mendekor tempat pensinya Bapak Ibu, teman-teman si Sinta ini mengalami kesulitan biaya untuk menyewa ahli dekor. Nah, Sinta yang memiliki keahlian di dalam dekorasi itu Bapak Ibu
apakah sikapnya bagaimana? Apakah dia akan diam saja, ataukah membantu temannya, atau dia membantu dengan keuangannya? Nah, di sini memiliki keahlian menata dan mendekorasi ruangan. Nah, maka ya Sinta itu harus peka Bapak Ibu ya terhadap teman-temannya. Harus membantu teman-temannya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu jawaban yang mana? Kita lihat untuk jawaban A. Meminjamkan buku tentang teknik dekorasi agar dipelajari sendiri oleh panitia. Jawaban A ini tidak tepat Bapak Ibu, tidak menunjukkan Sinta itu langsung memberikan bantuan kepada teman-temannya itu. Nah, maka jawaban A ini kita akan eliminasi. Jawaban B, membantu panitia mendekorasi ruangan sampai ruangan siap digunakan. Oke, jawaban B itu Sinta membantunya Bapak Ibu ya, maka kita simpan dulu jawaban B ini. Kemudian jawaban C membantu mendekorasi ruangan karena guru pasti akan bangga dengan dirinya. Nah, jawaban C boleh kita simpan dulu Bapak Ibu, nanti kita lihat bedanya dengan jawaban yang B. Kemudian jawaban D membantu panitia untuk mendekorasi ruangan karena diperintahkan oleh guru. Nah, kalau jawaban D ini Bapak Ibu, dia menunggu perintah, tidak menunjukkan inisiatif. Nah, maka jawaban yang kita tunjukkan nanti di dalam soal manajerial Bapak Ibu harus menunjukkan inisiatif sendiri, bukan diperintahkan, bukan menunggu diperintahkan ya. Untuk soal manajerial pada yang meminta kepekaan kita. Nah, kalau jawaban D ini kan berarti kita tidak peka, Bapak Ibu ya, maka kita eliminasi saja. Kemudian untuk jawaban E, mengajak teman-teman lainnya untuk membantu mendekorasi ruangan. Nah, jawaban E ini boleh kita simpan, Bapak Ibu ya. Oke, kita simpan tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, nah ketika nanti teman-teman kita itu membutuhkan seorang ahli di dalam mendekorasi ruangan, sedangkan kita sebagai Sinta itu memiliki keahlian, maka kita harus tunjukkan kepekaan kita. Kita mau membantu orang yang sedang kesulitan, ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban yang B. Kenapa jawaban B bukan jawaban C dan E? Kita lihat dulu untuk jawaban C, Bapak Ibu ya. Jawaban C itu membantu mendekorasi ruangan karena guru pasti akan bangga dengan dirinya. Membantu mendekorasi ruangan Bapak Ibu ini boleh, ini tepat. Tetapi tidak tepatnya adalah karena guru pasti akan bangga dengan dirinya. Nah, berarti di sini kan mengharapkan yang namanya imbalan, mengharapkan yang namanya pujian. Nah, yang kita tunjukkan kalau kita membantu Bapak Ibu ya murni membantu. Jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan imbalan. Nah, kalau jawaban C ini itu menunjukkan adanya harapan imbalan, maka nanti ini lebih rendah daripada jawaban B. Kemudian jawaban E, mengajak teman-teman lain untuk membantu mendekorasi ruangan. Nah, mengajak teman-teman dalam membantu mendekorasi ruangan itu bisa Bapak Ibu. Tetapi jawaban E ini itu nanti lebih ke nilai 4 Bapak Ibu ya, atau nilai di bawah 4 ya. Nanti yang paling tinggi di dalam soal manajerial itu adalah skornya 4 Bapak Ibu. Tetapi di sini sengaja kita berikan 5 pilihan agar lebih banyak berpikirnya ya di dalam latihan ini. Nah, jawaban yang E ini karena tidak memastikan, oke ini 3 ya, karena tidak memastikan ruangan itu siap digunakan, maka kurang tepatnya di sana. Nah, kalau jawaban B itu selain membantu panitia mendekorasi dan juga jawaban B itu memastikan ruangan itu siap digunakan, maka jawaban B itu skornya adalah 4. Kemudian berikutnya nanti skor 3 itu ada pada jawaban E, kemudian skor 2 itu ada pada jawaban yang C. Oke, yang D Bapak Ibu ya. Yang D ini saja. Kita lanjut ke soal manajerial berikutnya Bapak Ibu. Jangan lupa ya Bapak Ibu mengikuti bimbel kami dengan cara ketik daftar P3K Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nah, untuk bimbel ini Bapak Ibu bisa diikuti oleh semua mata pelajaran
semua jenjang guru dari SD, SMP, SMK, kemudian semua kategori pelamar, kategori K2, non-ASN terdata di BKN, non-ASN di Dapodik, dan juga lulusan PPG. Baik, kita bahas soal berikutnya, Bapak Ibu. Dea membaca informasi lomba menulis di surat kabar. Sahabatnya yang bernama Lintang juga memiliki hobi menulis. Akan tetapi, jika sahabatnya mengirimkan naskah tulisan, hal itu akan memperkecil kesempatannya untuk menang karena sahabatnya lebih baik dalam hal menulis. Dea sebaiknya titik titik. Nah, di sini Bapak Ibu, Dea itu sedang membaca ada informasi lomba menulis di surat kabar. Sedangkan temannya bernama Lintang itu yang paling jago, yang paling pintar di dalam menulis, ya. Nah, si Lintang ini Bapak Ibu itu akan mengirimkan naskah tulisannya. Hal itu akan memperkecil kesempatannya si Dea itu untuk menang karena sahabatnya lebih baik dalam menulis. Nah, apa yang sebaiknya Dea lakukan? Apakah dia tidak akan mengirimkan naskah tulisannya, ataukah dia akan belajar ke si Lintang, atau akan dia copy paste saja punya si Lintang kemudian dia gunakan? Nah, apa yang sebaiknya dia lakukan? Oke, kita lihat pilihan jawabannya Bapak Ibu. Yang A, hanya akan memberikan informasi ketika sahabatnya menanyakan. Ya, oke, jawaban A ini Bapak Ibu, kalau di sini tidak menunjukkan dia mengirimkan eh, tulisannya, maka jawaban A ini kurang tepat ya. Dan dia juga si dia itu menutup diri dari sahabatnya. Sebaiknya misalkan Bapak Ibu ini bersahabat dengan orang yang paling dekat dengan Bapak Ibu. Nah, teman Bapak Ibu itu paling pintar dia, sedangkan Bapak Ibu itu di bawah teman Anda. Nah, ketika akan mengikuti lomba, apakah Bapak Ibu akan mengajak teman Anda atau tidak? Nah, sebagai kita mewujudkan pertemanan yang baik, kerjasama yang baik, maka kita harus berkolaborasi atau mengajak teman kita ini untuk sama-sama mengirimkan naskah tulisan kita, Bapak Ibu. Bukan malah kita menutup diri. Oke, kalau jawaban A ini kan cenderung menutup diri, Bapak Ibu ya. Ini menutup diri dari sahabat kita. Nah, maka jawaban A ini kita eliminasi. Jawaban B mengajak Lintang untuk mengirimkan naskah dan bertukar tulisan untuk mengevaluasi kelemahan dan dalam penulisannya. Nah, jawaban B ini kita akan simpan Bapak Ibu, sama-sama belajar di sini. Lintang belajar kepada Dea, Dea belajar kepada Lintang, sama-sama saling mengevaluasi tulisan mereka. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang baik di antara mereka yang bersahabat, ya. Kemudian jawaban C memberikan informasi mengenai lomba agar sahabatnya juga dapat mengikutinya. Oke, jawaban C boleh kita simpan Bapak Ibu. Ini kita tidak menutup informasi dari sahabat baik kita ya. Oke, jawaban C kita akan simpan. Jawaban D menyimpan informasi tersebut agar ia memiliki peluang menang lebih tinggi. Jawaban D ini tidak menunjukkan kita sebagai sahabat yang dekat dengan dia. Apalagi kalau lomba ya kita upayakan harus berkolaborasi Bapak Ibu ya. Yang E meminta Lintang untuk mencari informasi yang lebih lengkap mengenai lomba di surat kabar yang ia tunjukkan. Nah, jawaban E ini ada menunjukkan terkait dengan kolaborasi ya. Nah, tapi di sini lebih kepada mencari informasinya. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu yang mana Bapak Ibu dari pilihan B, C, atau E? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu saya berikan peluang untuk mengelaborasi pikirannya. Nanti di video berikutnya akan kita bahas Bapak Ibu ya untuk soal ini. Nah, Bapak Ibu, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu mengikuti bimbel yang kami adakan. Insya Allah nanti di bulan September pada minggu kedua. Cara pendaftarannya Bapak Ibu ketik daftar P3K Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Bimbel ini akan dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom hanya dengan Rp200.000 saja.
Soal yang dibahas ada soal teknis situational judgment test, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, pada tahun 2023 kami sudah melaksanakan bimbel P3K Guru untuk formasi P2 dan P3 dengan hasil menyajikan soal yang sangat akurat, dan untuk mengecek testimoni kami Bapak Ibu bisa dikunjungi website http s.id bimbel pppk guru, atau hubungi kami di 081 803 358 023. Bapak Ibu silahkan subscribe channel YouTube kami yang ini, YouTube Marumat. Bapak Ibu bisa mendapatkan nanti 12 pertemuan tatap muka melalui Zoom, kemudian gratis e-modul, gratis 15 tryout, simulasi bersama, gratis video rekaman bimbel. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat video yang saya berikan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.